surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini pendukungmu, ya kan? Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kuwi ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh mugei. Astaga. Ini para gelandangan politik semua ini. Ini akibat dari sering merendahkan Bapak Jokowi ya. Asik. Baru latar belakangnya apa? Bambu mesum. Asik. Aduh, malah dicubitin. Selalu bersama dalam suka maupun duka. Aduh, kok jadi ribet kayak gini sih. Sabar ya, ini hanya cobaan. Ini hanya ujian. Yang edit ini emang gak ada tempat lain ya. Harus saja di sini tempat ini. Nggak mengenakan lokasinya ini. Ini parah nih guys. Aduh, kacau. Ini waktu Bapak Anies masih jadi gubernur ya. Hati-hati Pak. Awas Pak. Loh. Jatuh kan gak hati-hati sih Bapak ini. Nah. Ini gara-gara warga sih Bapak Anies lagi jalan-jalan kok kalian panggil-panggil. Gimana sih kalian ini? Jadinya kan Bapak Anies nggak lihat jalan, jatuh deh. Aduh, kalian ini nih memang ya. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Ini waktu debat kemarin. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara saya. Betul. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sekarang yang nggak punya jabatan siapa ya? Sorry ya. Jadi sebenarnya Anies dan para pendukungnya jangan pernah mengutuk partai politik. Anies ini bukan kader partai. Ya. Kalau PDIP tidak mau ngusung Anies, jangan salahkan PDIP. Kalau PKS tidak mau usung Anies, jangan salahkan PKS. Anies ini bukan kader PKS, bukan kader PDIP, bukan kader PKB dan juga kader Nasdem. Kecuali ya PKS itu kadernya adalah Anies Baswedan dan tidak mengusung. Baru kemudian bisa marah-marah. Problemnya Anies ini outsider, tidak bisa menuntut lebih dari partai politik. Oleh karena itu bagi saya, pilihan ketika Anies ingin mendirikan partai politik, itu diapresiasi oleh banyak orang. Itu sudah banyak contoh di negara ini, orang-orang hebat, orang-orang top, ketokohannya sudah mulai diakui, ketika mereka tidak punya cantolan politik, tapi bermimpi ingin jadi presiden, bikin partai. Dulu ada Wiranto, ya keluar dari Golkar, ya bikin Hanura.
Ada Prabowo keluar dari Golkar, bikin Gerindra. Ada Nasdem, Surya Paloh keluar dari Golkar, bikin Nasdem. Bahkan sekelas Fahri Hamzah setelah tak lagi di PKS, bikin Partai Gelora. Bahkan sekelas Amin Rais senior, tokoh reformasi, setelah terlempar dari PAN, bikin partai politik. Masa Pak Anies nggak bisa? Ini yang sebenarnya dituntut. Oleh karena itu saya ingin mengutip pernyataannya Bung Syahrir. Bahwa bukan Syahrin ya, Syahrir. Jangan pernah mengutuk kegelapan, jangan pernah mengutuk partai politik. Anies menuntut partai, menuntut dirinya. Dan Anies mulai lupa setelah kalah dalam Pilpres, aura politiknya hilang, lenyap. Karena bagi mereka, partai-partai ini memang ketokohan dan figuritas Anies itu tidak bisa diandalkan juga. Ya terbukti dalam Pilpresnya kalah. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dan lebih berfungsi dengan alasan kalkulasi untung dan rugi bergabung dengan Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras untuk kita semua, salam ngakak bagi Anda yang jarang sekali tertawa. Ayo tertawa. Nah teman-teman, memang sangat disayangkan ketika kita mendengar pernyataan dari seorang Bapak Anies Baswedan, di mana dalam sebuah acara bersama Najwa Shihab dia mengatakan bahwa alasan kenapa dia tidak mau bergabung bersama partai politik, menurut Anies Baswedan, bahwa semua partai politik saat ini sudah tersandra oleh kekuasaan. Artinya saya bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa Bapak Anies ini sedang menuduh Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo Subianto. Kenapa saya bilang kalau pernyataan dari Bapak Anies Baswedan ini sangat kita sayangkan? Ketika dia menuduh bahwa partai-partai yang ada saat ini sudah tersandra oleh kekuasaan, nampaknya Bapak Anies Baswedan ini sudah lupa diri. Kenapa saya bilang dia lupa diri? Kita melihat tanpa partai, tanpa bergabung di partai manapun, Bapak Anies Rashid Baswedan bisa dicalonkan oleh Gerindra ketika itu untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan saat itu Bapak Anies Baswedan berhasil menduduki jabatan itu, walaupun dengan cara yang menurut orang-orang tidak baik Kemudian Bapak Anies Baswedan juga baru-baru ini ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Lagi-lagi jalur yang ditempuh oleh Bapak Anies bukanlah independen, karena memang itu tidak bisa. Tapi jalur yang ditempuh oleh Bapak Anies melalui partai. 3 partai mengusung Bapak Anies, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Walaupun pada akhirnya Bapak Anies kalah. Mungkin karena efek sakit hati. Karena ketiga partai yang pernah mendukung beliau ini lari atau pergi meninggalkan dia di saat Pilgub DKI. Bapak Anies lalu tanpa malu-malunya, seperti orang yang sudah lupa diri, mengatakan bahwa semua partai politik sekarang sudah tersandra oleh kekuasaan. Ini saya bisa katakan bahwa orang yang tidak tahu berterima kasih kepada partai politik yang tentunya pernah membesarkan dia, yang pernah mengangkat dia. Tapi teman-teman, Pilgub DKI kali ini nampaknya tidak akan seramai pada pilgub-pilgub sebelumnya. Mungkin tidak akan ada lagi yang namanya demo-demo. Demo 212 atau demo berapa lagi angka yang mau didemo itu. Karena memang tidak ada lagi yang bisa mereka demo. Mereka mau demo untuk menuntut apa?
Apakah kelompok ini akan berdemo, menuntut, mengecam partai-partai yang tidak memberikan dukungan kepada anak Abah ini untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta? Tentu mereka tidak punya hak. Kita bisa berspekulasi. Tapi kalau ditanya, saya tidak bisa tahu deh. Karena yang jelas itu kan narasi yang kemudian berkembang. Sedemikian sampai Presiden Jokowi ditanyai wartawan soal itu. Spesifiknya kita akan dengar apa kata Presiden Jokowi. Pak Anies tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang menurut saya itu kan dituding kan banyak masalah itu saja. Dituding JK, dituding menghambat, dituding. Emangnya Pak Jokowi ini siapa sih? Itu urusan partai politik. Iya. Mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi. Urusan koalisi dan partai politik. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, sudah tahu semuanya. Apa urusannya? Bagaimana Anda membaca statement Pak Jokowi ini? Kalau Presiden menyampaikan pernyataan, ya kita percayai. Ini pernyataan Presiden. Cara tatapan Saya matanya Anies ini mau mencalonkan, tidak mencalonkan, itu urusan mencurigakan. koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Dan itu memang sesuatu yang Anda lihat terjadi kan? Semuanya mekanisme partai politik. Buktinya Nasdem begitu belum ditetapkan resmi juga sudah datang ke Hambalang. Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Caimin. Bahkan tidak lama setelah ketahuan bahwa Pak Prabowo yang menjadi pemenang Pilpres. Jadi pertemuan-pertemuan itu kan menandakan suka-suka mereka lah. Ya, ini Partai-partai mereka dari masing-masing partai yang memang mau bergabung dengan partai, dengan pemerintah yang akan berkuasa. Dan bagian dari konsekuensi itu tentunya ya sama dengan menentukan siapa calon-calon yang mau diusung di daerah-daerah strategis, termasuk di Jakarta. Wajar saja kan Mas Anies? Ya, malah itu kita hormati keputusannya. Kita hormati keputusannya. Nah, yang menarik adalah bagaimana sebuah partai sudah mengambil keputusan, kemudian ruang kebebasan itu hilang, sehingga dia harus ini yang namanya omong orang punya dapur keputusan ya. Koalisi bersama. Nggak punya partai tetapi bahas partainya orang. Nggak tahu malu. Apapun itu. Tapi jadi kenyataannya saja kan dalam partai politik ya, mengambil, mengubah posisi dan sebagainya. Ya, begini, sebagai sebuah keputusan itu dihormati. Oke. Di sisi lain, aspirasi rakyat yang sudah dititipkan lewat partai politik kemudian mengalami kemampatan. Yang harus menjelaskan bukan saya, yang harus menjelaskan adalah partai politik. Kenapa? Karena ada aspirasi rakyat diwujudkan dalam bentuk usulan dari masing-masing daerah yang kemudian pimpinan partai mengambil keputusan. Oke. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi, kalau kita ingin demokrasi kita ini sehat, maka proses pemilihan orang melalui pilkada itu mencerminkan aspirasi yang ada di rakyat. Supaya Dia demokrasi lebih kita cocok sehat. jadi dosen ya. Tapi ketika kemudian elit menyeleksi dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, di situ ada mismatch. Mismatch inilah yang akan membuat hasil pemilu memang legitimate secara hukum, tetapi kekuatan moral di depan rakyat menjadi berkurang. Kenapa? Karena apa yang menjadi aspirasi tidak terungkapkan di situ. Mas Anies, itu kalau tadi kita melihat proses ini dari sisi partai politiknya. Saya ingin bertanya dari sisi Anda sebagai politisi. Apa misalnya refleksi Anda atas berbagai langkah dan pilihan-pilihan politik yang Anda ambil selama ini yang mungkin saja banyak berpengaruh pada hasil yang kita lihat sekarang, tidak bisa maju di pilkada? Ya. Gagasan perubahan mengedepankan soal kesetaraan. Gagasan, lagi-lagi gagasan. Dan itu yang terus-menerus kami gaungkan. Itu adalah sesuatu yang menurut saya akan terus kami perjuangkan di dalam proses kemarin, Pilpres maupun ketika Pilkada. Itu agendanya. Dan ketika agenda ini kemudian tidak bisa dijalankan, maka kita akan cari jalur lain untuk bisa menjalankannya. Evaluasi, tadi pertanyaan saya lebih ke evaluasi langkah-langkah politik yang tanya lain jawab lain yang mungkin saja berdampak pada realita politik yang terjadi hari ini. Seperti katakanlah misalnya Mas Anies, apakah tidak pernah mempertimbangkan opsi maju secara independen?
Apakah opsi itu memang tidak pernah dipertimbangkan? Kan bilang banyak dukungan. Ya, kenapa nggak independen kesadaran saja? Anda bahwa situasinya complicated, partai-partai yang tadi menurut Anda memang berada dalam posisi yang tersandera dan sebagainya. Opsi independen itu tidak pernah Anda pikirkan, kenapa Mas Anies? Ada beberapa faktor. Pertama, bahwa saya ini mengikuti pilkada setelah ada permintaan terus-menerus dari masyarakat di Jakarta. Ya itu kan. Sementara independen bagus tuh. Proses MK itu selesai bulan April. Itu baru selesai semuanya. Nah, independen itu Mei sudah pendaftaran. Dan sesudah MK selesai, saya tidak kemudian, oh ya saya mau maju ke DKI Jakarta. Enggak, ini di rumah itu berdatangan warga, khususnya dari kampung-kampung miskin kota, yang meminta program-program yang dulu kita kerjakan itu dikerjakan balik. Jadi satu adalah soal waktu bahwa pilkada independen itu pendaftarannya bulan Mei. Mulai dan pada ngalor waktu ngidul. itu saya masih dalam fase kita pertimbangkan dah. Ini bukan kemudian oh ya langsung mau ikut pilkada. Itu satu. Yang kedua, pada masa itu pun katanya mau nyerap aspirasi rakyat. Gimana sih? Mengusung. Dan percakapan sudah terjadi. Jadi dua faktor itu yang membuat tidak melakukan rute pilkada. Rute independen. Anda menyesalkan itu? Nggak ada yang saya sesali atas seluruh proses ini, karena saya yakin bahwa semua usaha yang kita jalani, itu usaha yang satu, menjaga tata nilai. Yang kedua, pasti ada hikmah dari semua proses yang kita lewati ini. Oke, opsi independen karena tadi tidak cukup waktu. Bagaimana dengan opsi? Tidak cukup waktu dan pada waktu itu belum memutuskan. Belum memutuskan akan maju atau tidak. Ya. Waktu itu Anda masih berkontemplasi apakah kemudian akan maju atau tidak. Sesudah ada banyak permintaan warga, baru saya memutuskan untuk maju. Bagaimana dengan opsi bergabung maju keluar rumah partai politik yang sudah mengusung Anda menjadi kader partai politik? Itu opsi yang pernah Anda pertimbangkan tidak, Mas Anies? Bukan hanya pernah saya tawarkan. Anda menawarkan diri menjadi kader. Ya. Partai apa? Salah satu dari 3 partai pengusung. Ketika Pilpres kemarin, saya sampaikan bahwa karena saya sudah diusung, maka saya siap untuk menjadi kader. Tapi justru dijawab oleh pimpinan partainya, nggak perlu jadi kader. Karena kita tetap akan mengusung, Anda jadi kader atau tidak. Justru kalau Anda tidak jadi kader, maka 3 ini bisa mengusung dengan leluasa, nggak ada beban. Karena Anda bukan menjadi bagian dari salah satu. Tapi opsi itu saya tawarkan, dan kemudian jadi kaderlin juga. Menawarkan itu untuk mensecure kandidat pencalonan, atau karena memang Anda merasa di negeri ini kalau tidak jadi kader parpol itu akan sulit untuk bergerak dalam sistem politik? Nah, saya melakukan ini sebagai usaha saya untuk bisa memberikan dukungan kepada partai yang mengusung. Karena mengusung, maka saya akan dukung dengan cara saya menjadi anggota. Tapi ternyata malah justru sudahlah, Anda jadi milik semua saja, milik 3-tiganya, jangan milik salah satu. Jangan bikin rusak partai. Anda bisa pakai seragam 3-tiganya. Mending buat partai sendiri aja. Jadi itu. Ada 3 partai yang mengusung Anda waktu itu? Ya salah satu lah. Nasdem, PKS, PKB. Ini partai yang pertama kali mengusung? Udah salah satu lah pokoknya. Yang warnanya yang Anda pakai sekarang bajunya? Ini kan selalu dipakai bajunya nih. Warna biru. Yang baru kongres. Ini kan selalu saya pakai bajunya. Oke, saya menghargai kalau Anda tidak mau menyebut. Tapi yang jelas opsi itu pernah Anda sampaikan? Oh iya. Jadi Anda memang berkeinginan, Anda memang merasa kalau mau dapat posisi, kalau mau berkuasa, kalau mau membuat perubahan di negeri ini, ya harus lewat partai politik, ya harus jadi kader partai politik. Kalau tidak, ya akan susah untuk dapat dicalonkan. Begini. Gitu kan Mas Anies? Memang kuncinya itu kan? Jadi gini, jadi kader atau tidak, itu bukan sesuatu yang dijauhi, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi kalau, bahkan pada saya ceritakan dalam Pilpres itu saya menawarkan untuk menjadi kader. Dan iya, orang pikir 100 kali lipat untuk menerima dia jadi kader. Ya memang institusi yang ada untuk mengikuti kontestasi, itu kenyataannya. Ya teman-teman, ternyata ya anak Abah ini pernah menawarkan diri menjadi anggota partai ya. Namun pada akhirnya ketua umum partai yang ditawarkan oleh Anies menjadi anggota partai menolak mentah-mentah, menolak secara halus dengan mengatakan Anda sebaiknya di luar ya. Karena kalau Anda menjadi anggota salah satu partai itu akan rumit. Dan ternyata ya ini mungkin lebih kepada hukum karma.
ketika Anies sering mengkadalin orang, giliran dia dikadalin sama ketua umum partai. Coba waktu itu misalnya saat Anies menawarkan diri menjadi anggota partai, kemudian dia diterima, ya mungkin saja saat ini dia sudah menjadi calon gubernur Jakarta. Tapi sayang teman-teman, Anies sudah beritikat baik, menawarkan diri menjadi anggota partai. Ini tegas sekali nih ketua umum partai ini. Partai apa sih? Kok nggak mau menerima si Anies ini? Apa sih yang membuat kalian kok tidak menerima dia? Tega banget sih kalian. Saya mencatat Mas Anies jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Tidak salah. Kemudian Anda maju pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Benar. Benar. Lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Petualang politik. Hampir maju lewat 4 partai politik. Lihat mukanya di sini lucu sekali. Dukung Pak Anies. Mbak Mega aja nggak mau. Petualang politik hanya mau memanfaatkan partai-partai. Anies kutu loncat. Maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Asam. Ya teman-teman, udah capek dari tadi kita ketawa terus gara-gara ini politik ini bikin ribet ya. Seharusnya memang tidak rame kalau tidak ada Bapak Anies. Kalau Bapak Anies tidak ikut Pilgub ini rasa-rasanya sepi ya. Nggak ada lagi yang demo itu loh. Nah teman-teman, saya kira sekian dulu video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bahagia.